Malam guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya ini. Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang jelas hari ini saya luar biasa bahwa dandan engsel kulkas ini hari ini 3 kali ini tidak main-main dan berbeda-beda. Ini pasti Anda gagal paham ini kalau nonton yang tidak tepat sehingga Anda gagal paham. Jadi mudah-mudahan dengan konten ini Anda tidak terkena doktrin lagi. Ini doktrin listrik ini urusannya. Salahkah atau tidak kalau Anda memasang termostat kemudian yang dari termostat ini ke overload atau ke PTC? Kiriman dari termostat ini ke overload atau ke PTC. Oke, ini para pemula adalah sebuah pil manis ini. Saya kasih tahu. Oke, saya tidak bilang protek dulu kontak bodi dan lain-lain, karena kalau yang namanya kompresor ini kontak bodi berarti ini sudah pasti putus di termostat overload, kemudian lepas dan nyambung. Kalau bolak-balik pun, kalau kontak bodi apinya di PTC misalkan, kemudian kontak bodi ini pun nyetrum, kemudian apinya di overload pun, kalau kontak bodi ini sudah sama-sama nyetrum. Kalau dari sisi rumus ini, apa yang terjadi? Oke, saya habisin ini malam ini untuk Anda supaya tahu di dunia listrik. Kalau yang namanya listrik ada hubungan singkat, baik kabel api dan minnya ini gabung jebret meteran, ini saya bilang konslet. Atau gulungan jalur api dan ininya sudah gabung kawatnya di gulungan, ini pasti meteran anjlok. Ini namanya rumus listrik, ini mudah dipahami. Kalau ada masalah colok, ini langsung jebret colokan, ini berarti ada hubungan singkat bahasanya seperti itu, sehingga meteran jebret. Saya akan habisin malam ini. Kalau misalkan colokan ini masuk ke termostat kemudian ngirim ke overload, apakah ini benar? Ya benar-benar saja tentunya, karena ini kan 220, ini kan ngirim ke overload. Oke, apakah kiriman termostat ini masuk PTC kompresor? Apakah ini benar? Tentu ini benar-benar saja, karena kan ini tetap 220. Misalkan ini apinya, saya akan gambarin sebuah logika supaya Anda masuk ini ya. Rumah si A, rumah si B, dan rumah si C. Jadi ini cerita orang menjual kulkas dari rumah A pindah ke B ke C ini. Ini untuk gambaran Anda pasti yakin ini masuk ini. Oke? Saya akan kasih tahu ini caranya. Saya kasih tahunya seperti ini. Supaya Anda maksud ini. Jadi semua sistem belajar ini apa saja ini kan yang penting masuk. Jadi semua orang ini belajar ini ada yang model seperti A, B, C, D. Ini kan yang masuk misalkan C, yang A tidak masuk, ini sama saja ini. Jadi belajar seperti ini pun sama saja walaupun bukan langsung ini. Kalau di rumah A yang punya kulkas, colokannya seperti ini masuk, saya masukin. Oke. Apinya di sebelah kanan misalkan. Api yang di stop kontak ini colokan di kanan. Kemudian ternyata api di stop kontak rumah A ini masuk ke termostat, kemudian ngirim ke kompresor, ini di PTC misalkan. Oke, di PTC ini di rumah A.
kiriman termostat ini pas kebetulan ini apinya ini nyala, kemudian ngirim ke PTC-nya di kompresor di rumah A ini. Oke. Yang punya kulkas rumah A ini dijual ini. Anda inget-inget ini, api ini di sebelah kanan. Pas kebetulan ini masuk di termostat ini, apinya, kemudian ngirim api lagi ke PTC. Oke. Kemudian lagi ini dijual. Anda kanan ini rumah A, dijual ke rumah B. Colokannya masih sama seperti ini posisinya, tapi di rumah B apinya di sebelah kiri. Saya colokin lagi nih. Oke, sebelah kiri nih. Otomatis di rumah B ini yang dari termostat ini yang masuk PTC ini tidak ada api nih. Kiriman ini tidak ada api, kemudian masuk PTC. Jadi yang ada api ini colokan langsung ke overload misalkan. Berarti ini dari colokan langsung. Tadi di rumah B, di rumah A ini pas masuk termostat kemudian ngirim api lagi ke PTC. Pindah ke rumah B karena api di stop kontak ini di kiri, sehingga api ini pindah. Termostat ini tidak keisi api listrik. Api ini ya, tas penyala. Ternyata yang di rumah B ini isinya yang di overload apinya, bukan dari termostat ke PTC. Boleh-boleh saja kalau melihat logika ini, bolak-balik mau dipasang ini di overload di PTC, ini tidak ada hubungannya jelas. Kemudian si ibu ini sudah pasti colokan ini masih semula ya. Tadi rumah A di sebelah kanan, kemudian pas kebetulan apinya ngalir ke termostat, kemudian ngirim ke PTC posisi api. Ke rumah B, api di stop kontaknya ternyata kiri sehingga termostat ini tidak kemasukan api, jadi apinya langsung ke PTC, ke overload. Oke. Kemudian rumah B ini dijual lagi ke rumah C. Ini supaya paham ini. Di rumah C ternyata ini apinya di sebelah kanan seperti di rumah A. Tapi colokan posisinya seperti ini nih. Oke. Tadi di AB sama colokannya seperti ini di rumah C ini sebelah kanan apinya, kemudian nyoloknya seperti ini. Apa yang terjadi? Termostat ini pun tidak kekirim setrum ini. Yang termostat ini tidak kekirim api nih yang langsung kemudian ngirim ke PTC, tapi api ini langsung ke overload. Oke. Mudah-mudahan ini paham ini. Jadi bolak-balik ini bebas. Mau yang dari termostat ke PTC bebas, mau yang dari termostat ke overload ini bebas. Oke. Ini kalau saya cabut sudah dibalik seperti ini, kemudian rumah C dijual lagi ke rumah D, ini tentu sama-sama saja rumusnya. Yang jelas mau dibalik kiriman dari termostat ini ke overload atau ke PTC, ini tidak ada hubungan, karena ini yang penting kalau kompresor 220 listrik ini bolak-balik sama. Terbukti ini di rumah A, rumah B, rumah C, kemudian kalau dijual lagi ke rumah D, tetap saja ini kulkas hidup dan normal. Alasannya listrik ini hukumnya yang penting tidak ada hubungan. Singkat ini meteran tidak ada.
Dan kalau misalkan ini kontak bodi ini, kompresor ini kebakar, otomatis overload ini mutus. Oke, overload ini mutus. Kemudian kalau apinya di posisi PTC, kontak bodi ini, apinya di PTC ini pas kontak bodi ini, perbedaannya api ini di PTC, overloadnya mutus. Yang kontak bodi ini gara-gara di PTC ini memang tetap nyetrum walaupun overload ini mutus. Kalau apinya di overload, api taspen ini nyala di overload, kalau kontak bodi ini kan mutus, kesetrum bodinya, kemudian nyambung, tidak nyetrum, mutus, tidak nyambung, seperti itu. Jadi sama-sama ini nyetrum. Perbedaannya kalau overloadnya mutus ini tidak nyetrum, setelah tik nyambung nyetrum, mutus lagi, cetik tidak nyetrum, kemudian nyambung lagi, ini nyetrum. Hanya seperti itu. Yang jelas bolak-balik ini bebas. Oke, ada yang namanya kontak bodi ini selalu mutus overload, ada yang kadang tidak, ini karena bocornya bukan di overload misalnya. Jadi kalau nonton ini bukan hoax guys, tentu ini bukan hoax. Saya jamin ini sempurna ini, karena ini rumus listrik ini hanya 220 bolak-balik sama. Yang namanya rumus listrik ini kalau ada hubungan singkat jeglek itu saja. Anda salah instalasi min ketemu plus langsung anjlok, seperti itu. Kalau tadi di rumah A, B, C, kemudian di tempat D listriknya voltasenya lemah, ini pasti akan masalah guys. Walaupun ini colokan nggak di min, nggak di plus kanan kiri apinya, ini baru kulkas ini akan masalah. Baik, mudah-mudahan sepele seperti ini, yakin aja sepele ini, tapi ini sempurna untuk Anda guys. Malam guys.